Baik, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang isu-isu globalisasi dan teknologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elvindi. Saya Emre Ditya Zupano. Saya Riki Pratama. Saya Agustina. Saya John Carpelo. Saya Radit Rahmasa Panjaitan. Baiklah, selamat menyaksikan. Hai, globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antar negara yang semakin intensif di berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, dan teknologi. Fenomena ini telah mengubah cara dunia beroperasi dengan dampak yang sangat signifikan terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Teknologi adalah suatu rancangan desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Suatu teknologi biasanya mempunyai dua aspek, yaitu aspek hardware, terdiri dari material atau objek fisik, dan aspek software. Dalam konteks globalisasi, teknologi memainkan peran sentral dalam mempercepat perubahan dan pembangunan. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan industri. Nah, berikut isu-isu dampak globalisasi dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, dampak investasi asing. Nah, data menunjukkan peningkatan signifikan dalam investasi asing, langsung di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Di perusahaan teknologi multinasional seperti Google, seperti Microsoft, dan Alibaba telah menghadirkan pusat penelitian dan pengembangan, serta kantor regional di Indonesia. Hal ini membawa dampak positif berupa transfer teknologi, peningkatan efisien operasional, dan adopsi praktik manajemen modern. Nah, namun ketergantungan pada investasi asing juga menimbulkan kekhawatiran dominasi teknologi asing dan kurangnya perkembangan teknologi lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mendorong kolaborasi antar perusahaan asing dan lokal serta investasi dalam domestik. Nah, Yang kedua ada transfer teknologi dan pengembangan kapasitas lokal. Studi literatur dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa program kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan penelitian telah berkontribusi pada peningkatan kapasitas teknologi di Indonesia. Program beasiswa, pertukaran pelajar, dan kerjasama penelitian dengan universitas-universitas termuka di luar negeri membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan teknis di kalangan tenaga kerja Indonesia. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal penerapan dan adaptasi teknologi yang diperoleh dari luar negeri. Kesenjangan antara teknologi canggih yang dibawa oleh tenaga kerja terdidik dan kemampuan mengimplementasikannya di industri lokal masih cukup besar. Oke, yang ketiga, globalisasi informasi dan penetrasi internet. Data dari BPS dan Survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam penetrasi internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 73% pada tahun 2023. Globalisasi informasi melalui internet dan media sosial telah mempercepat penyebaran teknologi dan pengetahuan serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Internet memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi dan teknologi baru, mendukung inovasi di sektor e-commerce, fintech, dan startup teknologi. Namun, tantangan kesenjangan digital masih ada, terutama di daerah pedesaan dan terpencil yang memiliki akses terbatas ke internet berkualitas tinggi. Baik, berikut adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Indonesia memiliki populasi muda yang besar dan melek teknologi, serta pasar yang terus berkembang untuk produk dan layanan digital. Pemerintah menunjukkan komitmen untuk mendukung pengembangan teknologi melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Yang kedua adalah kelemahan, weakness, infrastruktur digital yang belum merata dan berkualitas. Teknologi yang bervariasi menjadi hambatan utama. Ketergantungan pada teknologi yang juga menghambat perkembangan inovasi lokal.
Yang ketiga, peluang atau opportunities. Potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi digital, peningkatan kerjasama internasional dalam R&D, dan peluang untuk menjadi hubungan teknologi di Asia Tenggara. Yang keempat, ancaman atau threats. Persaingan global yang ketat, risiko keamanan cyber, dan ketidakpastian regulasi yang dapat menghambat investasi dan inovasi teknologi. Ya, 5. Studi kasus. Dan selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus tentang implementasi teknologi di Indonesia. Di perusahaan fintech dan e-commerce menunjukkan bahwa globalisasi telah membantu mempercepat pertumbuhan sektor-sektor ini di perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia. Berhasil memanfaatkan teknologi global untuk mengembangkan layanan yang inovatif dan kompetitif di pasar lokal dan regional. Namun kasus-kasus ini juga menggarisbawahi perlunya dukungan pemerintah dan regulasi yang fleksibel untuk mendukung ekosistem teknologi yang dinamis dan berkelanjutan. Terima kasih. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekiranya bermanfaat, mohon di like, comment, and subscribe. Dadah. Itu aja? Ya, itu aja lah.